Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kami dari kelompok 13 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sedikit mengenai topik kami, yaitu mengelola reputasi dalam lingkungan bisnis, membangun kepercayaan dan keberlanjutan di era modern. Next. Nah, untuk kelompok kami sendiri itu ada beberapa anggota, yaitu tolong Mark. Nah, yang pertama itu ada Amar Hurtubi dengan NPM akhir 31. Yang kedua itu ada Nasyid, NPM ujung 49, M. Tarir Rizky, NPM ujung 47, dan saya sendiri, Willy Jonathan Arsyad, NPM ujung 37. Berikutnya akan dibahas oleh rekan saya persilahkan. Baik, kita mulai dari pertama, apa itu reputasi bisnis? Penting bagi seseorang itu memahami apa itu reputasi bisnis. Reputasi bisnis adalah persepsi kolektif para pemangku kepentingan atau stakeholders seperti pelanggan, karyawan, investor, media, komunitas terhadap suatu perusahaan. Dan itu terbantu dari pengalaman langsung, seperti komunikasi perusahaan dan informasi dari pihak ketiga, seperti media maupun ulasan dari sosial media. Kemudian, reputasi juga merupakan aset tak berwujud yang paling berharga, karena dia merefleksikan kredibilitas, kepercayaan, dan karakter dari suatu perusahaan. Kemudian, eh, kenapa reputasi itu sangat penting? Sebenarnya ada banyak alasan kenapa reputasi itu menjadi sangat penting. Akan tetapi di sini kami sebutkan empat saja. Yang pertama adalah reputasi yang baik akan membedakan perusahaan dari perusahaan pesaingnya, sehingga akan menghasilkan keunggulan yang kompetitif. Kemudian, perusahaan yang memiliki reputasi yang baik akan menarik pelanggan dan juga loyalitas. Konsumen cenderung memilih dan setia pada perusahaan yang mereka percaya. Kemudian perusahaan dengan reputasi yang baik juga akan menarik dan mempertahankan talenta karena karyawan terbaik ingin bekerja di perusahaan yang bereputasi baik. Kemudian perusahaan yang reputasi baik yang terakhir juga akan memudahkan perolehan investasi dan pinjaman dengan syarat yang lebih baik sehingga dapat memperoleh kepercayaan investor. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor kunci pembentuk reputasi. Berikut kami tampilkan pilar-pilar reputasi bisnis. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah kualitas produk atau layanan yang diberikan oleh suatu bisnis, karena ini merupakan fondasi utama kepuasan pelanggan. Kemudian etika bisnis dan tata kelola di dalamnya, yang mencakup di dalamnya itu adalah integritas dalam operasi dan juga kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu memperlakukan karyawannya, bagaimana seorang pegawai itu memperlakukan pelanggannya. Kemudian termasuk juga kinerja keuangan, karena perusahaan yang bereputasi baik pasti memiliki kinerja keuangan yang baik pula, stabilitas dan pertumbuhan yang sehat. Kemudian perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR atau kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan. Ini yang banyak dilupakan oleh perusahaan. Jadi termasuk faktor kunci pembentuk reputasi adalah kontribusi positif yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat dan juga lingkungan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Taris. Reputasi yang kuat. Jadi sebuah perusahaan awalnya akan membangun fondasi reputasi dengan pertama mendefinisikan identitas nilai. Jadi dia kan seperti visi jelas agar orang-orang tertarik secara untuk berinvestasi atau sekedar untuk membeli apa yang dijual tetapi kedua penyelenggaraan itu di sini konsisten dalam kualitas. Karena walaupun sebuah perusahaan itu nanti akan berkembang lebih bagus, tetapi tidak konsisten dengan kualitas, maka pelanggan-pelanggan atau orang-orang yang berinvestasi akan berulang, apakah ini adalah pilihan yang baik atau tidak. Dia tetap konsisten dalam kualitas.
Ketiga, bangun hubungan stakeholder. Libatkan semua pihak secara aktif. Jadi di sini stakeholder ini seperti dijelaskan oleh teman saya, adalah pertama di sini ada yang pemegang saham atau pelanggan. Jadi di sini harus melibatkan semua pihak untuk menilai kualitas sebuah perusahaan atau kualitas adalah program investor yang berkelanjutan. Jadi biasa ini program sosial. Ini yang sedang jalan kita sekarang adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh BPJS. Bagian dari BPJS itu program yang itu mereka memfokuskan usaha mereka sebagai dari melakukan investasi. Kalau sebuah perusahaan nanti ada bisnis sebuah perusahaan itu harus memiliki persiapan dari awal. Jadi memiliki bisnis yang terjadi atau yang investasi yang dampak skala atau respon cepat. Jadi respon cepat ke perusahaan itu akan dan transparansi. Di sini bisa dibilang salah satunya adalah klarifikasi. Jadi mereka mengakui kesalahan dan menjelaskan fakta. Misalnya, yang terjadi baru-baru ini di Pertamina. Kita harusnya melakukan transparansi, maksud kesalahan dan menjelaskan fakta. Dan asal tidak pertama itu yang kita jadi pertalite di Pertamina. Baik, selanjutnya adalah mengelola jejak digital Anda. Jadi di era digital sekarang ini, jejak digital kita tuh punya pengaruh besar ya terhadap reputasi. Jadi di sini kita bisa mengelola jejak digital kita dengan cara yang pertama kita perlu manajemen review online. Jadi kita tuh harus rajin pantau ulasan-ulasan dari pelanggan di berbagai platform. Terus kasih tanggapan yang baik dan profesional. Ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian ada strategi media sosial. Di sini kita bisa langsung komunikasi bersama dengan audiens, bisa menjawab keluhan, dan membangun engagement yang positif. Kemudian ketiga, penting juga buat optimasi search engine reputation. Ya, jadi kita usahakan supaya waktu orang cari nama perusahaan kita, yang muncul tuh konten-konten positif, bukan berita yang buruk. Terakhir, kita harus siap mengantisipasi hoax atau berita palsu yang bisa menyerang reputasi. Jadi harus punya strategi yang cepat buat menangkalnya. Next. Selanjutnya untuk belajar dari contoh nyata. Jadi di slide ini terdapat dua contoh nyata dari yang satu ada yang sukses dan yang satu gagal dalam menjaga reputasi. Yang pertama contohnya adalah Telkom Indonesia. Mereka berhasil membangun reputasi positif lewat program CSR yang efektif. Masyarakat jadi melihat mereka itu bukan cuma perusahaan besar, tetapi juga perusahaan yang peduli dengan sosial. Yang kedua adalah contoh uh, gagal, yaitu Nokia. Jadi dulu tuh Nokia tuh rajanya HP. Tapi karena salah dalam menanggapi perubahan tren dan kurang adaptif, jadi reputasinya itu jatuh. Ini jadi pelajaran kalau reputasi juga bisa runtuh kalau tidak dikelola dengan baik, apalagi saat kritis. Next. Baik, jadi kesimpulan yang dapat, jadi ya bisa kita simpulkan bahwa pertama, reputasi itu adalah aset strategis vital yang ngaruh ke semua aspek, dari keuangan sampai rekrutmen. Kemudian kedua, ini bukan cuma tanggung jawab PR doang, tapi tanggung jawab bersama untuk seluruh organisasi. Kemudian ketiga, reputasi itu harus dikelola oleh secara berkelanjutan dan nggak bisa instan.
Kemudian keempat, karena kita hidup di era digital, penting banget buat pantau online presence dan cepat merespon isu. Kemudian terakhir, yaitu membangun reputasi butuh waktu dan konsistensi. Jadi ini adalah investasi jangka panjang. Sekian, saya kembalikan ke moderator Willy Jonathan. Baik, jadi setelah dibahas oleh rekan-rekan saya dari strategi, apa itu reputasi, contoh-contohnya, request-nya. Nah, dan pada akhirnya diambil beberapa kesimpulan tadi sekitar eh, 5 poin diharapkan dapat informasi yang kami berikan dapat membantu. Akhir kata, apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Kami mohon undur diri. Terima kasih.